Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran PPKN untuk kelas 10. Untuk pertemuan kali ini kita sudah berada pada bab ketiga tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A, tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sistem politik Indonesia, yaitu sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Suprastruktur politik di Indonesia terdiri dari kekuasaan di bidang eksekutif, yang sebagaimana pada materi yang lalu bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan bagian C, kekuasaan yudikatif adalah lembaga peradilan. Kita lihat yang tampil di sini adalah infrastruktur politik di Indonesia yang terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan atau golongan elit, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Bagian B, tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kita lihat di sini ada gedung MPR dan DPR yang letaknya di Senayan, tepatnya di Jakarta. Jadi MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dalam konstitusi kita tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas MPR yang pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR. Yang kedua, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dan yang terakhir, menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang selanjutnya adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat undang-undang atau peraturan. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah menyusun anggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja negara bersama eksekutif. Kemudian fungsi pengawasan adalah DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk menunjang tugasnya, BPK Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara. Di sini ada 4 undang-undang yang memayunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Lembaga selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Apa kemudian yang menjadi tugas dari Mahkamah Agung? Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Lembaga negara selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Bagian C tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang biasa juga disebut dengan good governance. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal yang mendasar, yaitu adanya tuntutan eksternal dan tuntutan internal, yaitu dari dalam negeri. Beberapa prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, adanya partisipasi berorientasi konsensus atau kesepakatan bersama, visi yang strategis tentunya untuk bangsa dan negara, tanggap terhadap hal-hal yang bersifat saran, kemudian efektif dan efisien, akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan, transparansi, berkeadilan, dan berdasarkan aturan hukum. Tentang tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat asas-asas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Bagian pertama, pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010, beliau berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah demokrasi secara langsung. Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik adalah: yang pertama, kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. Kedua, kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Ketiga, kegiatan yang berhasil ataupun tidak memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kelima, kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Bagian kedua adalah bentuk partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Bentuk konvensional artinya partisipasi politik yang sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku. Contohnya adalah pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan atau partai politik, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sebaliknya, partisipasi non-konvensional merupakan partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada.
Contohnya adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, dan tindak kekerasan politik terhadap harta benda atau melakukan pengrusakan. Yang ketiga adalah tujuan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut, yaitu memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kemudian, partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian atau yang mengatur segala hal dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah. Yang keempat, partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Yang keempat adalah perwujudan partisipasi politik. Contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari bidang politik, yaitu ketika warga negaranya ikut serta dalam bidang politik, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk masuk dalam partai politik yang diakui oleh negara. Kemudian partisipasi dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Yang kelima adalah tingkat partisipasi politik. Penjelasannya, semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya makin tinggi. Artinya, negara memberikan keleluasaan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam hal keputusan politik yang tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik ananda sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya kembali mengingatkan bahwasanya jangan pernah bosan belajar PPKN, karena belajar PPKN merupakan kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Semoga bermanfaat untuk kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, serta bangsa dan negara kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.